Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Dan ini adalah video lanjutan alur cerita film Boxer 2024 part kedua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen dulu ya. Dan inilah alur cerita filmnya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Setelah mendapatkan kartu nama Eva, Yedras dan istrinya pun melanjutkan kegiatan mereka, yaitu makan malam bersama bos Nicky. Cheers. Cheers. Namun di tengah acara makan malam, tiba-tiba muncullah Rascal, mantan petarung Nicky, yang menuntut Nicky untuk memenuhi janjinya, yaitu memberikan jaminan kebutuhan hidup keluarga Rascal. Come on, Nicky. My family are fucking starving, Nicky. What I'm asking for is what's mine. Tak mau ada kegaduhan, Yedras pun meminta Rascal untuk pergi dari sini. Dan Rascal pun berkata bahwa kelak Yedras akan merasakan apa yang Rascal rasakan saat ini. You think you're special? Just watch. Sementara itu, kejadian ini ternyata membuat Cassia sadar bahwa Nicky tak sebaik yang mereka pikirkan. Di sini, Cassia mencoba mengkritik Nicky karena menurut Cassia, semua yang mereka terima dari Nicky adalah kepalsuan. Niezapowiedziany, to może nie powinieneś mu dawać powodów. A w ogóle dlaczego za niego odpowiadasz? Naprawdę będziemy udawać, że to, co się tutaj wydarzyło, było normalne? A w ogóle chciałam zapytać, co jest nasz dom? Yedras yang mendengar ucapan istrinya yang begitu pedas pada bosnya pun akhirnya menjadi marah dan langsung mengajak Cassia pulang ke rumah. Idziemy w tej chwili. Tak jest, mistrz. Di perjalanan pulang, mereka pun terus bertengkar karena Yedras beranggapan kalau semua kesuksesan yang dia raih adalah berkat bos Nicky. Obraziłaś Nickiego. Wyrwał cię z pierdolonego ośrodka dla imigrantów. Wszystko dzięki temu człowiekowi. Namun di sini, Cassia mencoba menyadarkan Yedras bahwa orang yang bisa membuat Yedras jadi sehebat ini sejatinya adalah Paman Cezek. Więc, że on przyjechał do Anglii dla ciebie. Cześćka też nie. Żeby ci pomóc. Begitu juga dengan Cassia yang sudah rela meninggalkan orang tua, bahkan kuliahnya di Polandia hanya demi mendukung Yedras. Namun Yedras selama ini tidak menyadarinya. To ja zostawiłam rodzinę. I to ja kurwa uciekłam z Polski dla ciebie. Karena sama-sama sedang terbawa emosi, akhirnya Yedras pun memilih pergi. Że to nie jest dla ciebie, nie jest dla tatka, nie jest dla nas. No to fajnie, że mówimy sobie szczerze. Yedras pun memanfaatkan momen ini untuk menjadikannya alasan mampir ke rumah Eva. Dan saat sampai di rumah Eva, Yedras pun dibuat terpesona dengan kecantikan Eva yang pada saat itu sedang mengenakan baju kurang bahan. Dan akhirnya mereka pun kuda-kudaan. Sementara itu, Cassia yang jauh dari orang tua akhirnya hanya bisa menangis di sandaran Paman Cezek yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri. Keesokan harinya, Cassia pun datang ke sasana tinju Nicky dan meminta maaf pada Yedras tentang semua yang telah terjadi tadi malam. Słuchaj, chciałam cię przeprosić za wczoraj. Ostatnie 6 lat było dla mnie trudne. Wczoraj coś we mnie pękło. Cassia pun bertanya kepada Yedras kenapa Yedras tidak pulang tadi malam. Dan di sini Yedras bilang bahwa dia pergi menjumpai Cezek. Po prostu normalnie wracasz do domu. Bałam się, kiedy wczoraj nie wróciłeś. Myślałam, że coś się stało. A, nie. To ja byłem u Cześka. Cassia yang tahu kalau itu bohong karena tadi malam Cezek berada di rumahnya, akhirnya memilih diam demi keutuhan rumah tangganya. No tak. Cześka. Tak. Untuk merayakan perdamaian mereka, Yedras pun mengajak Cassia untuk minum temulawak di hari Kamis nanti. Dan Cassia pun sangat setuju karena kebetulan hari Kamis nanti tepat di hari ulang tahun anak mereka. No to może w czwartek właśnie. To zamiast białego wina będzie Guinness. W czwartek Tedzik ma urodziny. Setelahnya bos Nicky pun datang dan mengajak Yedras berbicara empat mata. Ta sprawa z Barberem odbiła się naprawdę szerokim echem. Dia mengatakan bahwa untuk membuat pertandingan Yedras melawan Roy Barber nanti semakin heboh dan viral, sebelum bertanding Yedras diminta untuk melakukan wawancara dulu dengan Eva di hari Kamis. Na żywo, w prime time. Di sini Yedras pun mencoba menolak dan menjelaskan bahwa hari Kamis dia akan merayakan hari ulang tahun anaknya. Tak, tylko że ja mam urodziny tatka. Namun ternyata bos Nicky tidak peduli dan interview itu tetap harus dilaksanakan. Hej, zaczynasz gadać, jakbyś ciągle mieszkał w Polsce, co? Okej. Singkatnya hari Kamis itu pun tiba.
Kasia dan tamu undangan pun menyaksikan Yadres yang sedang diinterview di televisi. I'm Eva Hayes and I'm sitting with the future. Melihat suaminya digenitin sama cewek lain di televisi, Kasia pun berusaha menahan emosinya di depan tamu. Singkatnya acara interview pun selesai. Namun bukannya langsung pulang, di sini Yadres malah nurut-nurut aja ketika diajak Eva pergi ke warung remang-remang Jalan Asahan. Czekaj, gdzie? The fucking party of the year. Sementara itu di rumah, Tasik sang anak pun bertanya-tanya kenapa ayahnya tak kunjung pulang, karena dia sudah tidak sabar ingin menyalakan kembang apinya. Kiedy przyjedzie tata? Setelahnya di luar ruangan, Kasia pun mencoba menanyakan keberadaan Yadres via telepon. Wracasz już? Tak, jestem. Yadres pun berusaha memberikan 1000 alasan. Namun tiba-tiba fokus Yadres pun auto buyar ketika melihat Eva yang sedang melakoni les biola dengan temannya, dan Yadres pun kepengen nimbrung. Dobra, muszę kończyć. Trzymaj się. Akhirnya pesta ulang tahun itu pun dilanjutkan tanpa kehadiran Yadres, dan Cezeklah yang berinisiatif menggantikan Yadres untuk menyalakan kembang api. Do domu odpalisz fajerwerki? Ja to odpalę, piromanie. Jupi! Sepanjang malam, Kasia yang tahu bahwa suaminya pasti berbohong pun akhirnya menangis sejadi-jadinya. Mengingat nasibnya yang sudah meninggalkan orang tua, meninggalkan kuliah hanya demi patuh pada suaminya. Namun kini sang suami malah melupakannya karena sang suami sedang mendem wedoan. Keesokan harinya, Yadres pun pulang ke rumah. Namun dia tidak menemukan siapapun di rumahnya karena ternyata Kasia dan anaknya sudah minggat. Namun bukannya mengejar atau mencari Kasia di rumahnya, Yadres yang kala itu benar-benar sudah buta karena glamor dan wanita malah memilih membawa Eva untuk masuk ke dalam rumahnya. Kasia zniknęła, Ewa wprowadziła się ku życia zabrane przez pogoń za popularnością. Keedunan demi keedunan pun terus Yadres kerjakan. Bahkan dia sekarang juga sering pakai obat haram dan juga jarang datang latihan. Zanim zdołałem się ogarnąć, trzeba trenować. Pierre sang pelatih pun sangat marah melihat performa dari Yadres yang menurun drastis. Bahkan Pierre hampir menyerah jadi pelatih Yadres. Melihat kondisi petarungnya yang sudah amburadul, bos Nicky pun memanggil Yadres ke kantornya. Bos Nicky pun menegur Yadres karena kondisinya saat ini. Namun bukannya berpikir atau introspeksi diri, di sini Yadres malah meminta uang hasil semua pertandingannya. No dobra, to jak na relację to jest tylko biznes, to dawaj mi moją kasę i spierdalam. Mendengar itu, Nicky yang tak mau petinjunya hancur pun terpaksa membuka buku catatannya, dan di sini Nicky membacakan semua pengeluaran Yadres selama ditinggal oleh bininya. Ile jestem ci winny kasy? Ale tego jest. Dan bukannya punya tabungan, ternyata selama ini Yadres memiliki hutang yang sangat banyak pada bos Nicky akibat lupa daratan dan mendem wedoan. Ubrania, hotele, drinki w mojej restauracji. Reasumując, 120 funtów i 19 pesów. Di sini akhirnya Yadres pun perlahan mulai sadar betapa miskinnya dia sekarang dan betapa bodohnya dia selama ini yang sudah menyia-nyiakan keluarganya. Yadres pun mencoba memperbaiki semua ini dengan mendatangi tempat tinggal Cezek. Namun ternyata di sana dia malah mendapati paman Cezek yang sudah tidak bernyawa karena frustasi dibuang oleh keponakannya sendiri, yaitu Yadres. Nie, kurwa! Nie! Nie! Di hari pemakaman, dalam kesedihannya, tiba-tiba Yadres dihampiri oleh Kasia. Trzymasz się jakoś? Aha, dzięki, że przyszłaś. Jak miałam nie przyjść, to Czesiek. Yadres pun sedikit lebih bahagia. Namun ketika Kasia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Eva datang dan mengusir Kasia, hingga Kasia pun harus menunda yang ingin dia sampaikan untuk nanti malam. Przyszłam Cześka pożegnać. Bardzo proszę. Di malam harinya, Yadres yang bahagia karena Kasia akan datang pun melakukan persiapan dengan menyiapkan makan malam. Jakby udało się załatwić bilety,
Singkatnya Kasia pun datang. Namun kedatangannya bukan untuk rujuk atau makan malam bersama, melainkan untuk mengantarkan surat cerai. Bo ja przyszłam właściwie tylko po to, żeby ci to dać. Nie mieliśmy jeszcze nigdy okazji porozmawiać. Yadres pun marah dan tak setuju dengan semua ini. Bahkan dia akan mengambil hak asuh anak mereka dari Kasia. Namun di sini Kasia tidak peduli dan memilih untuk pergi. Singkatnya hari pertarungan Yadres dan Roy Barber pun tiba. Di sini Yadres yang kesal atas semua kebodohannya pun membiarkan Roy Barber memukuli dirinya berkali-kali. Bukan hanya membiarkannya, bahkan Yadres pun menyuruh Roy Barber untuk terus memukulinya lebih keras lagi, dan kalau bisa sampai mati. Melihat Yadres yang seperti orang kesurupan, Roy Barber jadi takut sendiri. Dan karena kesal dengan pukulan Roy Barber yang gak kerasa sakit, akhirnya Yadres pun malah memukuli Roy Barber untuk melampiaskan kekesalannya. Hingga akhirnya Roy pun tumbang. Namun karena Yadres benar-benar lagi edan, dia malah memukuli Roy terus-terusan. Setelah kemenangannya, Yadres pun kembali ke Polandia dan meletakkan sabuk gelar juara dunianya di makam ayahnya. Yadres pun menangis terseduh-seduh karena di sini akhirnya dia paham bahwa benar apa yang dikatakan ayahnya dahulu, yaitu keluarga jauh lebih penting daripada gelar juara. Seperti yang saat ini Yadres rasakan, bahwa tanpa adanya keluarga, gelar juara hanyalah sebatas kata-kata dan hanya kehampaanlah yang tersisa. Pengalamannya yang penuh kenangan, seperti tumpukan batu bata yang pernah dia curi bersama Kasia. Meskipun miskin, namun semua terasa begitu indah saat bersama orang yang dicintai. Lalu Yadres pun pergi ke gedung bekas sasana tinju milik Paman Cezek dan mencoba beberapa pukulan. Tak lama kemudian tiba-tiba Ladek datang menyapa Yadres. Awalnya Yadres merasa curiga akan kedatangan Ladek. Namun ternyata Ladek malah memberikan sebuah kaset rekaman perbincangan antara ayahnya Yadres dengan Warsawa dahulu. Adapun alasan Ladek mau berbuat baik pada Yadres adalah karena dulu berkat kata-kata Kasia yang dulu hendak menipu Ladek, Ladek pun akhirnya memeriksakan dirinya ke dokter dan dia didiagnosis terkena kanker hati. Podziękować za uratowanie życia, że lekarze wykryli u mnie raka. Namun karena diketahui lebih cepat, dokter pun akhirnya jadi bisa menangani penyakit tersebut. Twoja Kasia była lepszą pielęgniarką niż jej się wydawało. Singkatnya Yadres pun mendengarkan rekaman itu, yang mana ternyata saat itu Warsawa meminta ayahnya Yadres yaitu Edwin untuk mengalah di pertarungan Olimpiade saat melawan Rusia. Karena pada saat itu hubungan negara Polandia dan Rusia tidak sedang baik-baik saja, dan jika Edwin menang maka keselamatan keluarganya akan terancam. Przyszłość Związku Radzieckiego w twoje ręce. Jak będziesz bić się z ruskim, przegra. Myślałeś, co się stanie z twoim synem, żeby został mistrzem świata, czy będzie dorastał? Dan dari situlah asal-usul Edwin pernah berkata bahwa keluarga jauh lebih penting dari Olimpiade. Pomyślcie o tym. Chłopie, rodzina jest najważniejsza. Kiedyś to zrozumiesz. Nah, gue jelasin sedikit nih guys. Jadi, dulu setelah kalah di Olimpiade, ayahnya Yadres itu depresi berat karena dihina oleh bangsanya sendiri. Sampai-sampai dia keluar dari dunia tinju dan memilih kerja di perusahaan tambang. Makanya ketika Yadres remaja, ayahnya sangat melarang Yadres untuk jadi petinju. Selama ini dia tuh gak suka disama-samain sama ayahnya yang kalah di Olimpiade. Dan dia pengen buktikan ke dunia bahwa dia jauh lebih baik daripada ayahnya. Dan setelah tahu ini, akhirnya Yadres pun baru menyesal. Oke lanjut. Setelahnya Yadres pun pergi ke kantor Warsawa, yang ternyata dia ingin mencalonkan diri jadi presiden. Zostanie pan prezydentem
Będę mógł oglądać pana tylko w telewizji. Di sini, Yedres meminta Warsawa untuk membuka kembali sasana tinju milik mendiang Paman Cezek. Jika tidak ingin kaset rekaman itu Yedres bocorkan ke publik. Co to jest? Chcę odzyskać klub Cześka. Tangan kanan Warsawa yang bernama Santoso mencoba menolak permintaan Yedres. Namun inilah yang terjadi. Panu Czesiowi co się dzieje? Karena tak mau bernasib sama seperti Santoso dan rencananya jadi presiden gagal, akhirnya Warsawa pun menuruti kemauan Yedres. Beberapa waktu kemudian, sasana tinju Paman Cezek pun kembali dibuka. Dan saat itu terlihat Kasia yang mengantar anaknya untuk berlatih tinju di sana. Tidak diketahui apakah mereka rujuk atau tidak. Tapi yang jelas kini Yedres sudah bahagia melatih anaknya bertinju. Sementara Kasia lagi kencan sama gua, tamat. Ya, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira dari 1 sampai 10 kalian udah kasih nilai berapa buat film ini guys? Terus kalian mau komentar ya, kasih tahu gua. And then terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nyimak, sudah rajin mampir di sini. Terima kasih. Semoga rezeki kalian banyak. Semoga Allah kasih kalian bulan ini uang 1 miliar. Amin. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trend. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Tracks like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me.